Di sebuah desa kecil di lembah pegunungan timur, hiduplah seorang anak lelaki bernama Adra. Ia adalah anak dari seorang pembuat perhiasan ternama di desanya, Pak Surya. Sejak kecil, Adra sudah akrab dengan gemerlap batu-batu mulia, palu kecil, dan suara gesekan logam. Ia pandai memilih batu terbaik, bahkan lebih cermat dari ayahnya sendiri. Namun, di balik semua itu, Adra menyimpan rasa ingin tahu yang besar terhadap dunia luar. Suatu hari, saat mencari batu akik langka untuk pesanan seorang bangsawan, Adra mendaki lebih tinggi dari biasanya. Kabut tipis mulai menyelimuti hutan pinus, dan tanpa sadar, ia menyimpang dari jalur yang biasa dilewati penduduk. Di antara akar-akar tua dan semak belukar, ia menemukan mulut gua tersembunyi di balik dinding batu lumut. Tanpa ragu, ia melangkah masuk, penasaran dengan kilau cahaya kehijauan yang tampak dari dalam. Semakin jauh ia masuk, semakin hening suasana di dalam gua. Tak ada suara burung, tak ada tetesan air, hanya keheningan yang membuat bulu kuduknya merinding. Di sebuah ruang luas yang diterangi batuan bercahaya, Adra berhenti. Di hadapannya, terbaring seekor naga besar dengan sisik yang tampak, kusam dan mata yang separuh tertutup. Naga itu tidak menong atau menyerang. Nafasnya berat dan lambat. Beberapa sisiknya rontok, dan di dadanya terlihat luka menganga seperti bekas tusukan tombak tua. Adra membeku, tak tahu harus lari atau mendekat. Anak manusia, kau datang terlalu cepat, atau mungkin terlalu terlambat. Suara naga itu dalam dan parau, namun tidak menyeramkan. Adra memberanikan diri untuk mendekat. Aku tidak sengaja masuk. Aku hanya mencari batu akik. Naga itu menatapnya dengan mata yang dalam dan sedih. Kau anak tukang perhiasan itu. Aku tahu ayahmu. Dahulu ia pernah menyelamatkan hidupku saat aku masih bisa terbang di langit luas. Adra terkejut. Ayahnya tak pernah bercerita soal naga atau tentang masa mudanya yang penuh petualangan. Ia hanya tahu ayahnya dulunya seorang pengelana sebelum menetap di desa. Namaku Adra, katanya lirih. Kalau ayahku pernah menyelamatkanmu, biarkan aku membalas kebaikan itu. Naga itu tertawa kecil, batuk, lalu mengerang pelan. Tidak banyak yang bisa kau lakukan, anak manusia. Aku sedang sekarat, tapi ada satu hal terakhir yang perlu kulakukan. Dan aku butuh bantuanmu. Adra mengangguk pelan. Katakan apa yang bisa kulakukan. Naga menggerakkan sayapnya yang lemah, dan dari balik sisiknya yang lepas, terlihat sebuah batu kristal biru kehijauan yang menyala lemah. Ini adalah batu ingatan. Ia menyimpan rahasia tentang dunia yang telah dilupakan manusia, termasuk satu kebenaran besar tentang ayahmu. Adra menatap batu itu, merasa dadanya berdebar aneh. Apa maksudmu? Rahasia apa? Namun sebelum naga itu menjawab, sebuah suara keras menggema dari dalam lorong gua. Suara langkah berat, logam yang beradu, dan teriakan manusia. Aku mencium bau darah naga. Cepat, sebelum ia mati. Terdengar suara lelaki tua penuh kebencian. Naga menoleh perlahan, matanya menegang. Cepat, Adra, sembunyikan batu ini, dan lari jika kau bisa. Adra ragu sejenak, tapi desakan dalam suara naga itu membuatnya bergerak cepat. Ia mengambil batu ingatan yang terasa hangat di tangannya, lalu menyelipkannya ke dalam kantung. Kulit kecil yang biasa ia gunakan untuk menyimpan batu akik. Begitu batu itu tersimpan, seolah ada getaran halus di dadanya. Seperti bisikan yang belum sempat berbicara. Langkah-langkah para pemburu naga kini semakin dekat. Dari balik lorong gua, muncul 3 orang lelaki. Tubuh mereka terbungkus baju baja usang, dengan lambang mata padang menyilang di dada. Di tangan salah satunya, tergenggam tombak besar berujung perak. Mata mereka membelalak ketika melihat naga tua itu masih hidup. Dan lebih terkejut lagi saat melihat Adra berdiri di sampingnya. Anak kecil, apa kau pikir bisa melindungi makhluk ini? Bentak lelaki bertombak. Ia jelas pemimpinnya, wajahnya penuh bekas luka, dan matanya seperti tidak mengenal belas kasihan. Adra menggeleng, berusaha terdengar tenang. Dia tidak bisa bertarung lagi. Dia sudah sekarat. Biarkan dia mati dengan damai. Lelaki itu tertawa pendek. Damai? Tak ada naga yang mati dengan damai. Darah mereka, sisik mereka adalah emas bagi dunia luar. Kau tak tahu apa yang kau hadapi, bocah. Salah satu dari mereka maju, tapi tiba-tiba sayap naga tua itu terbentang lemah, menghalangi Adra. Meskipun tubuhnya gemetar dan napasnya berat, ia menatap para pemburu itu dengan tatapan terakhir yang menyala. Pergilah, anak manusia.
gumamnya lirih pada Adra. Aku akan menahan mereka. Sebentar saja. Temui ayahmu. Tanya padanya tentang perjanjian bayangan. Ia tahu harus bagaimana. Adra ragu, air matanya menggenang. Tapi ia tahu, jika ia tetap di situ, naga itu dan dirinya akan mati sia-sia. Maka ia berbalik dan mulai berlari ke dalam lorong-lorong sempit gua. Memilih jalur yang tidak dikenalnya. Membiarkan nalurinya memimpin. Di belakang, ia sempat mendengar pekikan naga yang menggema suara yang dalam dan menyayat. Mungkin raungan terakhirnya. Lalu denting senjata, teriakan manusia, dan sunyi. Setelah berlari entah berapa lama, Adra menemukan celah sempit yang tembus ke sisi lain bukit. Ia keluar dalam keadaan kotor, terengah, dan luka ringan di tangan akibat gesekan batu. Tapi batu ingatan tetap bersinar lembut di kantung kulitnya. Sore sudah menjelang ketika ia tiba kembali di desa. Rumah-rumah tenang, burung-burung kembali ke sarang. Seolah dunia tak tahu apa yang baru saja terjadi. Adra berlari pulang, membuka pintu bengkel ayahnya dengan sisa tenaga. Pak Surya sedang mengikir batu zamrud, namun mendongak kaget ketika melihat anaknya pulang penuh debu dan darah. Adar, apa yang terjadi? Anak itu terdiam sejenak, lalu mengeluarkan batu kristal biru kehijauan dan meletakkannya di atas meja kerja. Ayah, katanya Lilit, aku bertemu seekor naga. Katanya kau pernah menyelamatkannya. Dia menyuruhku bertanya tentang perjanjian bayangan. Wajah Pak Surya mendadak pucat, tangannya gemetar. Batu zamrud yang sedang ia kerjakan jatuh dan pecah. Siapa yang memberitahumu tentang itu? Bisiknya pelan. Adra menatap ayahnya dan tahu dalam sekejap, ini bukan hanya soal naga. Ini tentang masa lalu ayahnya yang tersembunyi dan mungkin tentang sesuatu yang jauh lebih besar dari desa kecil mereka. Pak Surya menarik napas panjang, seolah hendak mengangkat beban puluhan tahun yang telah lama terkubur. Ia mengambil batu ingatan dari meja, dan saat menyentuhnya, sebuah cahaya lembut menyelimuti ruang bengkel. Dalam sekejap, Adra melihat kilasan gambaran di udara bayangan masa lalu, yang diputar seperti mimpi. Seorang pria muda ayahnya berdiri di hadapan naga yang masih muda dan gagah. Mereka membuat sebuah sumpah, mengikat janji dalam api dan cahaya, perjanjian bayangan, sebuah ikatan antara manusia dan naga untuk menjaga keseimbangan dunia, menyembunyikan pengetahuan kuno dari tangan-tangan serakah yang ingin menguasainya. Pak Surya mengalihkan pandangan dari gambaran itu, suaranya pelan namun tegas. Ayah dulu bagian dari persaudaraan senyap, kami penjaga rahasia dunia. Tapi waktu berjalan, manusia mulai serakah, naga mulai diburu, kami bubar. Aku memilih hidup sederhana, membangun keluarga, dan berharap semuanya tak perlu terulang. Adra menelan ludah, tapi mereka masih memburunya, dan naga itu mati. Karena aku tidak bisa menyelamatkannya. Pak Surya menatap putranya dalam-dalam. Tidak, ada kau melakukan yang tak bisa kulakukan dulu. Kau mendengar, kau percaya pada makhluk yang manusia lain anggap hanya legenda. Ia menggenggam batu itu erat dan memberikannya kembali pada Adra. Karena itu, sekarang giliranmu. Batu ini memilihmu. Ingat ini, naga bukan hanya makhluk. Mereka adalah bagian dari keseimbangan, seperti siang dan malam. Jika dunia akan diselamatkan, maka harus ada penjaga baru. Dan sepertinya, batu ingatan sudah menemukannya. Adra terdiam, memandangi batu itu yang kini berdenyut lembut, seolah menjawab panggilan hatinya. Malam itu, tak ada pesta, tak ada pengumuman. Hanya bintang-bintang yang bersinar lebih terang dari biasanya. Dan seorang anak pembuat perhiasan yang perlahan-lahan menyadari bahwa takdirnya tak lagi sekadar menempa batu tapi menjaga warisan yang jauh lebih berharga. Kebenaran antara manusia dan naga. Dan di kejauhan, di balik pegunungan yang tak tersentuh, terdengar satu bisikan halus. Mungkin dari roh seekor naga tua yang kini telah bebas. Perjanjian belum berakhir, hanya berpindah tangan.